Eli. Dimulai yuk, tanya. Om, atau kita bisa dikasih tahu kalau Om atau agenda hari ini seperti apa nih Om? Ya, jadi hari ini kita melakukan konferensi pers ini karena ada barusan keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara di mana Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden kita, tapi digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, memang Pak Joko Widodo ini berkali-kali digugat ya. Pertama, ini yang ketiga nih. Ya. Pertama dulu dia pernah digugat di PT UN. Ya, itu menyangkut tentang dinasti. Tuduhan kepada beliau bahwa beliau melakukan praktek dinasti. Digugat di sana bersama Ibu Iriana. Kemudian juga beliau juga digugat lagi untuk kedua kalinya di Jakarta Pusat, dituduh melakukan ijazah palsu. Ya kan? Nah, hari ini keluar putusan ya kan November 2023 beliau juga digugat lagi. Oh, berarti Untuk ini ketiga nih. Digugat lagi atas tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melarang KPU mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan sebagai ayah kandung dari Gibran katanya tidak melakukan upaya mencegah supaya Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, ini tiga. Jadi kalau boleh dikatakan ada tiga gugatan yang diajukan kepada Bapak Joko Widodo. Tadi pertama sekali lagi soal dinasti, tuduh ijazah palsu. Ketiga soal bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, terus terang aja, hal ini sebenarnya pada mulanya sangat mengganggu Bapak Presiden. Karena apa? Karena ini ditampilkan semacam ada narasi-narasi selama ini, tuduhan-tuduhan kepada beliau kan, yang sebenarnya tidak benar. Tetapi syukur juga ini blessing in disguise ya. Karena dengan adanya gugatan ini menjadi ada suatu keputusan hukum yang pasti bahwa ternyata tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi itu tidak benar gitu. Jadi kalau di dalam perkara, kalau ini sepak bola, kita menang hat-trick nih, 3-0 nih. Sekaligus nih gitu ya. Nah, hari ini yang terakhir ini tadi jam 11 3 Juni 2004 ini ada putusan yang nomor 3 dan menyatakan juga gugatan mereka tidak diterima karena dianggap pengadilan tidak berwenang menangani perkara ini. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa mari kita berhenti untuk memberikan tuduhan-tuduhan, membuat narasi-narasi yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Karena apa yang Anda sampaikan itu, yang disampaikan masyarakat selama ini, bahwa Pak Jokowi adalah melakukan praktek dinasti, memiliki ijazah palsu, bahwa ikut-ikutan untuk meloloskan Pak Gibran menjadi calon wakil presiden, itu ternyata tidak benar. Gitu. Ini tidak benar karena apa? Karena sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu tidak diterima oleh pengadilan. Jadi pentingnya hal ini disampaikan karena ingat, gugatan ini diajukan kepada Pak Joko Widodo, meskipun gugatannya kepada pribadi, tapi tidak bisa dihindarkan dia adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau ini dibiarkan, narasi-narasi ini berkembang sedemikian rupa, maka nama baik Presiden akan menjadi rusak. Tetapi dengan adanya putusan ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar. Jadi harapan saya, masyarakat dimanapun berada, baik melalui medsos, melalui apapun, jangan lagi mempersoalkan, jangan lagi membuat narasi-narasi tentang hal ini kepada Bapak Jokowi. Ya, kita tidak perlu lagi berdebat. Kalau selama ini sebelum ada putusan, mungkin kita bisa, saya ngomong itu tidak benar, Anda bilang itu benar. Bisa saja kan, jadi nggak habis-habis gitu. Tapi dengan adanya putusan pengadilan ini, maka berakhirlah polemik itu. Karena sudah ada putusan pengadilan yang sudah tadi keluar kan. Gitu. Om, tapi responnya
Pak Jokowi sendiri seperti apa nih Om? Pak Jokowi terus terang aja ya merasa dia yakin dari awal memang bahwa dia tidak melakukan ini, ya kan? Nah, kami terus terang aja akan melaporkan ini secara resmi kepada Pak Jokowi. Kami kan kuasa hukum. Ada beberapa orang timnya kan, ada Yakob, ada Pak Firman, ada Nikolai, ya kan? Ada Nurul, kan ada beberapa orang lagi Dwi, ya, ada Bostam dan sebagainya, ya. Jadi kami sebagai tim ini menangani 3 perkara ini bersama-sama. Ya, 3 perkara yang kami tangani bersama-sama. Ya terus terang aja kita senang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menangani perkara ini dan syukur pada Tuhan bahwa semuanya kita tangani dengan baik. Akhirnya semua gugatannya kita dapat terima. Pertanyaan mengenai apakah Pak Jokowi mau melakukan Bali dan sebagainya, terus terang aja dari perbincangan kami, saya tidak pernah mendengar Pak Jokowi ingin melaporkan Bali. Jadi betul-betul Pak Jokowi sebagai negarawan, dia bisa memahami, ya sudah, kalau memang Anda menuduh silahkan buktikan. Nah, justru kalau tidak ada perkara ini mungkin akan narasinya akan terus panjang-panjang kan gitu. Jadi saya bilang ini blessing in disguise gitu. Untung digugat, kita buktikan tidak benar, akhirnya itulah yang menjawab. Jadi saya tidak perlu lagi membantah-bantah tentang ini. Kalau Anda membantah dinasti, ada dinasti, membantah ijazah palsu, ada bahwa Pak Jokowi meloloskan Gibran menjadi wakil presiden, saya nggak perlu jawab. Baca aja putusannya. Putusan sudah menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kalau terkait di bidang dinasti sendiri, anak-anak mungkin merasa geram nggak sih Bang? Bagaimana? Anak-anak sendiri merasa geram nggak sih bahwa di bidang politik dinasti? Ya, saya kira nggak ada ya, tenang-tenang aja. Pak Gibran juga biasanya Mas Gibran tenang aja. Karena gini, ya saya nggak tahu dalam hatinya ya, tetapi tidak pernah terucap kemarahan yang dari Pak Jokowi. Itu luar biasa, Pak Jokowi nggak pernah terucap. Ya, jadi ya digugat ya kita layani aja gitu. Kita layani gitu. Dan memang terus terang aja ya, kita sebagai berbangsa dan bernegara sedih juga lah ya kalau seorang presiden ya digugat-gugat, dituduh-tuduh seperti ini. Saya nggak tahu di negara lain mungkin masalahnya udah lain kalau seperti ini ya. Tapi Pak Jokowi tenang saja. Coba gugatan ini sudah hampir 6 bulan yang lalu loh. November sebelum pemilu. Baru putus hari ini tanggal 3 Juni. Lama sekali kan, 7 bulan gitu. Tapi beliau sabar gitu. Sabar, kita argumentasi di pengadilan dan akhirnya keluar putusan seperti itu. Jadi harapan saya itu aja. Ya atas nama Pak Jokowi saya menyampaikan kepada masyarakat, mari kita sudahi isu-isu narasi-narasi yang seperti itu, karena sudah kita masuk kepada forum resmi, sudah diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh pengadilan, dan itu sudah dianggap tidak pernah ada. Ada masuk ke UGM sendiri nggak sih Bang? Mungkin Pak Jokowi lulusan UGM. Ya kan nggak perlu dong. Sekarang gini ya, Anda kan menuduh saya umpamanya ijazah palsu. Ya kalau Anda menuduh, tunjukkan kepalsuannya kan gitu. Masa Anda tuduh saya ijazah palsu, saya harus tunjukkan ijazah saya. Kalau nanti semua orang menteri di sini, saya bilang aja ijazah palsu semua dan mereka diwajibkan memberikan kepada saya, nggak bisa. Hukum kita kan menganut prinsip siapa yang menuduh, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Ya kan? Kita punya ijazah palsu, ijazah itu. Tapi kita berpertimbangan, kalau kami tunjukkan itu sama dengan mentolerir perbuatan mereka, maka semua nanti orang, kalau dia tidak suka, digugat, dituntut bahwa ini ijazah palsu. Tapi orang itu yang disuruh membuktikan sebaliknya. Ya kan nggak bisa dong. Jadi nggak begitu. Jadi kita tidak perlu membawa UGM ke sini. Gitu. Jadi dia tidak berhasil membuktikan itu. Baik dinasti maupun ijazah palsu. Bang, tapi kalau misalkan mengajak kayak Gibran kan udah turun jadi calon wakil presiden, sementara si Kaisang juga infonya mau jadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Bang itu sendiri dengan dinasti seperti itu salah nggak sih Bang maksudnya? Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang dimaksud dinasti itu adalah appointed, bukan elected. Maksudnya gini, saya presiden, saya angkat Anda anak saya menjadi menteri. Saya angkat
Itu namanya dinasti kan. Saya yang milih sendiri. Saya angkat Anda menjadi pejabat ini, appointed gitu. Itu yang dikatakan bahwa dinasti. Tapi kalau elected, saya ada anak saya ingin bertarung melalui pemilu, melalui pilpres. Itu di mana dinastinya? Kalau Anda tidak suka, ya jangan pilih. Apakah gara-gara saya jadi presiden, anak saya tidak bisa berkarir? Anda mau seperti itu? Gara-gara Anda jadi menteri, anak Anda tidak boleh berkarir? Siapa mau punya bapak seperti itu? Ya kan? Masa saya tidak bisa berkarir jadi pejabat gara-gara bapak saya pejabat? Di mana undang-undang mengaturnya? Tidak ada seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah memahami gitu. Jadi gara-gara presiden maka anaknya pengen jadi wakil presiden, jadi nggak bisa. Tidak ada undang-undang mengatur seperti itu. Tapi kalau dikatakan appointed, kalau dia diangkat oleh presiden, ya mungkin kita bisa memahami bahwa itulah yang dinasti. Tapi kalau elected, dia maju berdasarkan pemilihan, silakan saja. Dan kita lihat berapa anak-anak gubernur di Republik ini yang menjadi gubernur kembali atau jadi wali kota. Di seluruh Indonesia kan banyak kan? Gubernur selesai anaknya kemudian ikut pilkada menang. Nah, apa kita bilang itu dinasti? Kan tidak juga. Jadi ukuran dinasti itu banyak sekali. Kalau baik seorang ketua partai anaknya jadi pejabat, apa kita bilang itu dinasti? Kan enggak juga. Kita lihat aja berapa banyak ketua partai punya anak jadi juga penggantinya, kan nggak bisa bilang itu dinasti. Itu kan mekanisme yang berjalan secara normal di dalam sistem politik. Om Oto, kan keputusannya baru ada hari ini, gitu, dan apakah Pak Jokowi sendiri sudah tahu gitu dengan keputusan ini seperti apa? Saya kira sudah tahu, kita sudah sampaikan tadi melalui seknek tadi pada keputusan ini, dan kami diminta untuk membuat laporan lengkapnya dan mungkin akan segera bertemu dengan Pak Jokowi untuk bisa membuat laporan ini. Karena ada 3 perkara sekaligus kan, memang satu persatu kita sudah laporkan. Nanti waktu itu saya sudah bicara dengan Pak Pratikno juga, Seknek, kita dilaporkan masalah ini, dan nanti setelah ini kita laporkan kepada Pak Jokowi sendiri lagi. Ya, pertanggungjawaban sebagai profesi lah. Ya. Kira gitu ya, sudah ya? Om Oto mau sedikit tuh dengan cucu. Hah? Cucu Om. Update dikit. Kan ada Yakub tadi, kok tadi saya. Ya udahlah kalau udah ada Yakub udah. Kurang